Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Bu Is. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Pak Lukman. Oh iya Pak Lukman, hari ini nanti Pak Lukman mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, saya berencana akan mengadakan coaching untuk rekan guru saya. Kemarin beliau menghubungi saya, katanya ingin curhat gitu Bu, ingin berdiskusi tentang masalah yang dihadapi. Jadi saya berencana untuk mengcoaching beliau. Sudah koordinasi dengan yang mau di coaching Pak? Sudah, rencananya ini nanti siangan Bu. Oh nanti siang Ya, ya. sepulang selesai mengajar. Iya, biar saya juga menyesuaikan waktunya. Nanti saya ingin mengobservasi coachingnya Pak Lukman dengan temannya. Baik. Kalau boleh tahu siapa ya Pak namanya? Namanya Bu Ain. Oh, Bu Ain. Pak Lukman, ini sebelum proses coaching dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Lukman. Ya, Di antaranya ini ada rubrik Pak, rubrik penilaian berkaitan dengan alur tirtanya nanti Pak, apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita, apakah belum, itu nanti kita bicarakan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip daripada proses coachingnya tadi ya Pak, ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nanti saya amati ketika Pak Lukman sedang melakukan proses coaching dengan temannya tadi. Kemudian ini Pak Lukman, ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Lukman. Nanti ketika melakukan proses coaching dengan Bu Ain tadi, nanti ya Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Lukman? Kira-kira apa Pak kompetensi? Ketika saya akan melakukan coaching terhadap rekan guru saya nanti, ada beberapa kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, atau ingin saya capai, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Pak? Iya, ada 3. Dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Lukman nanti ketika proses coaching, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin digali itu kompetensi apa Pak? Oh, ketika saya nanti akan mengcoaching rekan guru saya, memang dari ketiga kompetensi tersebut ada 2 yang akan saya ambil secara fokus, secara terperinci, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Nanti akan saya bantu ya Pak pengamatannya untuk lebih spesifiknya kepada 2 kompetensi yang sudah diutarakan oleh Pak Lukman tadi. Kemudian ini Pak, indikatornya apa Pak? Nanti ketika Pak Lukman itu mengadakan proses coaching dengan Bu Ain, indikator keberhasilannya itu apa? Ketika saya coaching terhadap rekan guru saya itu, saya anggap bahwa itu berhasil ketika rekan guru saya itu berhasil atau bisa menemukan solusi atas semua permasalahan-permasalahan yang beliau temui itu. Itu tak anggap sudah berhasil tadi. Berarti coachingnya bisa menemukan masalahnya sendiri ya Pak atas permasalahannya. Oh, begitu ya, nanti akan saya bantu Pak untuk pengamatannya ketika Bapak coaching terhadap coaching, saya bantu di dalam observasi. Ini seperti itu ya Pak percakapan kita sebelum Bapak nanti melakukan observasi secara sebelum melakukan coaching secara nyata dengan Bu Ain. Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Silakan Pak Lukman untuk melaksanakan proses coachingnya terhadap Bu Ain. Ibu, terima kasih atas supportnya. Sama-sama Pak, sukses selalu Pak Lukman. Selamat pagi Bu Ainun. Selamat pagi Pak Lukman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak sendiri bagaimana? Bu Ainun ada apa? Keperluan apa menemui saya?
dengan ini ada permasalahan sedikit dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Barangkali nanti Pak Lukman bisa membantu saya lah untuk meringankan beban saya Pak. Kira-kira masalah apa? Iya Pak. Kalau masalah itu sebenarnya bukan masalah ya Pak. Sebenarnya ini sudah saya alami karena sudah bertahun-tahun mengajar menjadi guru. Tetapi kalau semakin kok melihat antusias anak-anak Pak dalam mengikuti pembelajaran itu semakin menurun Pak. Dan itu yang saya lihat itu mereka antusiasnya kurang. Kebanyakan itu untuk diajak untuk belajar bersama juga susah. Dan akhirnya nanti kan pada hasil belajar mereka itu pastinya jadi rendah Pak. Itu kan menjadi beban saya ya Pak ya seperti itu. Itu ya. Jadi rencana tujuan dari kegiatan pembicaraan ini yaitu untuk apa? Ya, saya ingin biar anak-anak itu antusias lah Pak dalam mengikuti pelajaran Pak. Dan nantinya saya yakin dengan mereka antusias itu kan pastinya akan menjadikan mereka itu mendapatkan ilmu ya, mungkin kemudian nanti nilai mereka itu kan pasti bagus ya Pak kalau sudah ada antusias untuk mau belajar itu loh Pak. Jadi kondisi seperti apa yang diharapkan ibu terhadap kegiatan pembelajaran dan anak-anak ibu? Saya ingin itu anak-anak di kelas ya Pak, kalau saya mengajar itu mereka mau mengikuti pelajaran yang saya ajarkan ya Pak. Mereka mau aktif ya, terutama karena saya itu kan pelajaran matematika Pak. Kadang dari mereka sendiri saya baru masuk mereka sudah diam seperti takut seperti itu Pak. Dan akhirnya kan saya bingung Pak, saya mau mulai pelajaran saja bagaimana ya biar mereka ada niat, ada antusias, ada greget gitu loh Pak, merasa tertarik lah dengan pelajaran saya. Itu ya, itu nanti anak-anak ibu atau siswa-siswanya itu merasa mungkin tidak takut tapi bersemangat ketika dia akan memulai pelajaran. Nah, dari harapan ibu itu kalau bisa dimasukkan dalam skala itu masuknya ke dalam skala ke 10 mungkin lebih dari 1 sampai 10 mungkin itu masuk skala 10 ya. Itu kalau harapan ya, kalau harapan saya memang tinggi Pak. Saya pengen anak-anak antusias, anak-anak aktif, dan nanti mereka jadi anak-anak pintar ya, dan nilainya tinggi itu pasti Pak. Saya harapannya itu sangat tinggi lah, pengennya 10 gitu kalau misalnya harapan. Tapi kira-kira kalau ibu menilai diri sendiri itu dari skala 1 sampai 10 itu ibu berada pada angka keberapa Bu? Saya masih di bawah Pak, Kira-kira mungkin masih berapa? 6 lah Pak. Oh, skala Masih jauh sekali lah kalau menurut saya Pak. Nah itu saya juga tidak tahu yang menyebabkan mereka itu tidak antusias atau tidak aktif itu bagaimana itu ya Pak. Saya itu kadang ingin mereka itu biar aktif gitu Pak. Pak, kira-kira itu untuk meningkatkan skala penilaian ibu dari 6 menjadi 10 itu apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya Pak, itu yang mungkin ini yang sedang saya pikirkan dan saya rencanakan ke depan ya Pak ya. Mungkin saya itu akan mengubah metode dan model pembelajaran saya yang selama ini ya Pak. Karena mungkin yang saya hadapi juga mungkin siswa itu kan lain dengan siswa dulu ya Pak zaman dulu. Dan mungkin semakin kesini kan anak-anak sudah mengenal teknologi ya. Sehingga mungkin saya akan menerapkan teknologi Pak dalam pembelajaran. Dan model pembelajaran yang saya terapkan itu nantinya juga saya ingin pembelajaran yang menyenangkan biar mereka itu tidak merasa takut lagi lah Pak seperti itu. Oke, itu rencana itu ya akan mempersiapkan model pembelajaran dengan metode dan model yang lebih menyenangkan dan terkini. Nah, dari rencana ibu itu apa lagi Bu? Selain itu Bu, ada lagi? Ya, selain tadi dengan model pembelajaran yang sudah saya siapkan dengan teknologi ya Pak, kemudian nanti pembelajaran itu menyenangkan, saya juga nanti akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat Bagus.
kolaborasi itu saya lakukan itu, saya meminta teman saya itu untuk melihat proses pembelajaran saya di kelas, Pak. Apakah nanti sudah baik atau nanti belum baik, dan saya akan minta umpan balik dari teman saya itu, Pak. Nah, dari rencana ibu itu ada mempersiapkan pembelajaran dengan model dan metode yang terbaru yang mungkin lebih menarik ya. Kemudian aktivitas kolaborasi dengan rekan-rekan dulu itu sudah sangat bagus. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana itu apa yang telah ibu siapkan? Jadi ini sudah dari sekarang itu saya siapkan, tentu saja nanti modul aja ya Pak ya. Ya, Modul aja ini saya sudah cari yang terbaru, dan di situ metode atau model pembelajaran saya sudah terapkan di situ, Pak. Ya, misalnya saya akan menggunakan, mungkin kalau selama ini saya menyampaikan materi itu hanya lewat ceramah, Pak, ya, dalam matematika dengan papan tulis ya. Mungkin anak kan kurang antusias, kurang tertarik sehingga mereka dan monoton, mungkin mereka melihat saya menakutkan, mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya akan merubah itu, mungkin saya nanti akan menggunakan video pembelajaran kan sekarang banyak ya Pak, dari YouTube ya Pak. Kemudian nanti saya akan menerapkan juga permainan, Pak. Oh, permainan. Ada permainan dalam pembelajaran sehingga nanti siswa mau aktif, dan saya yakin mungkin dengan mereka mengadakan permainan dalam pembelajaran juga akan menyenangkan mereka, Pak. Seperti itu. Tidak harus duduk terus di bangku ya. Kalau dengan ada permainan kan mereka akan saya ajak keluar kelas, mungkin permainan di lapangan, mungkin di tempat lain, mungkin seperti itu yang saya rencanakan ke depan. Bagus sekali ya, persiapannya sudah kayaknya sudah patang sekali ini. Ya, alhamdulillah Pak. Iya, mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, supaya rencana itu berhasil, itu mencapai dari rencana tersebut, kira-kira siapa Bu yang akan bisa membantu Ibu untuk istilahnya itu menjaga supaya rencana yang Ibu akan laksanakan itu bisa berhasil? Tentu saja saya akan, mungkin ini ada kolaborasi ya Pak ya. Kalau misalnya menonton video ya, karena saya memang tidak begitu baik atau begitu mahir dalam teknologi untuk memasang LCD, mungkin Pak, layar proyektor. Jadi nanti kan saya harus menyampaikan kepada bagian satpras Pak untuk menyiapkan. Kemudian nanti untuk mungkin karena nanti anak-anak saya ajak keluar kelas ya. Jadi kan nanti saya juga harus kolaborasi dengan kelas lain biar anak-anak saya yang saya ajak keluar itu tidak mengganggu kelas lain dalam belajar. Seperti itu Pak. Jadi dengan guru pun saya berarti guru lain harus kolaborasi juga. Untuk menjaga komitmen Ibu dalam pelaksanaan perencanaan ini, Ibu minta bantuan pada bagian satpras dan mungkin murid. Dan tentunya dari pihak sekolah untuk menyediakan sambungan internet yang sesuai Pak. Jadi yang sesuai kebutuhan kan, karena harus melihat video pembelajaran melalui misalnya YouTube itu kan harus online Pak. Nah, kalau begitu kira-kira kapan Ibu itu akan melaksanakan rencana yang sudah yang Ibu buat itu? Secepatnya Pak, akan saya laksanakan, dan kebetulan nanti tahun ajaran baru insya Allah saya sudah siap untuk menerapkan metode pembelajaran saya tersebut Pak. Dan kebetulan juga sekolah kami sudah ada sambungan internet, kami sudah ada layar LCD, jadi insya Allah itu sudah bisa saya lakukan Pak di tahun ajaran baru. Dan bisa berhasil ya. Amin, terima kasih Pak Irfan. Nah Ibu, dari perbincangan kita ini kira-kira apa yang Ibu peroleh? Jadi tadi kita ngobrol ya Pak, saya merasa lega Pak. Jadi saya merasa punya teman untuk ngobrol Pak. Ya, dari kemarin mungkin saya masih beban, saya ini permasalahan dengan siswa seperti ini, bagaimana ya? Akhirnya ini saya sudah punya gambaran Pak. Gambaran nanti untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran, ada gambaran dengan percakapan itu. Dan karena sudah cukup ya Bu, Ya, terima kasih banyak Pak Irfan atas sarannya, atas masukannya Pak Irfan. sama-sama Bu, saya juga jadi mendapat pengalaman baru karena saya sendiri mungkin akan mengalami hal masalah yang seperti Bu ini hadapi. Ya, saya ada gambaran.
Dan sampai jumpa lagi Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman. Pak Lukman, bagaimana keadaannya, kondisinya Pak Lukman setelah melaksanakan proses coaching tadi dengan Bu Ainun? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Perasaan saya juga sungguh apa ya namanya ya, bahagia dan long, rasa senang sekali Bu. Alhamdulillah, sudah lega ya Pak? Sudah lega. Iya, bagaimana tadi prosesnya Pak? Jadi saya prosesnya itu saya sudah melakukan coaching pada rekan guru saya Bu. Saya merasa senang sekali karena bisa menggali potensi dari rekan guru saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi itu. Oh, berarti sudah bisa mampu menemukan solusinya sendiri Iya. ya Pak? Selain itu apa lagi Pak? Saya juga sangat merasa senang dan puas karena dalam proses coaching itu saya itu berhasil menerapkan alur tirta. Oh iya, iya. Saya sangat senang. Iya, tapi saya amati sudah seperti itu kok Pak, tadi Iya. juga Pak Lukman sudah bisa menerapkan alur tirtanya tadi ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah bisa menerapkan alur tirta pada tujuannya ya Pak. Iya. Tadi kemudian identifikasi ya Pak, kemudian pada tanggung jawab dan pada rencananya seperti itu. Tadi di dalam proses pengamatan saya Pak Lukman sudah oke, sudah menerapkan alur tirtanya sudah bagus. Kemudian nanti Pak Lukman rencana kedepannya lagi apa kira-kira yang akan digali lebih dalam dari kompetensi tadi? Kedepannya ketika saya akan melaksanakan coaching lagi, saya akan menggali kompetensi yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, iya, iya. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot, menggali lebih dalam lagi, saya akan semakin menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan guru saya. Pak Lukman juga ya Pak, berarti kompetensinya juga Pak. Iya, saya juga akan bertambah pengalaman dan meningkatkan kompetensi saya sendiri. Bagus sekali Pak Lukman. Ya mudah-mudahan nanti Pak Lukman bisa melaksanakan proses coaching-coachingnya lagi ke depan lebih baik lagi Pak. Ya semangat sekali ya Pak Lukman. Terima kasih. Mungkin itu saja selama pengamatan saya terhadap Pak Lukman tadi di dalam melakukan proses coaching. Intinya sudah bagus, sudah sesuai Terima kasih. Pak. Terima kasih sekali Bu atas pengamatan dan bimbingan Ibu sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Sama-sama Pak Lukman, sukses selalu ya Pak Lukman. Amin.